Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mengulas secara singkat sesuai pemahaman saya tentang salah satu materi yang pernah disampaikan oleh Bapak dosen dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Adapun materi yang saya ambil di sini adalah tentang prinsip pengembangan kurikulum. Berbicara tentang prinsip, maka secara otomatis kita berbicara juga tentang dasar, asas, keyakinan, dan pendirian. Nah, pengertian prinsip pengembangan kurikulum adalah segala sesuatu yang dijadikan patokan, dasar, asas, keyakinan, dan pendirian dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, kemudian kita berbicara lagi tentang macam-macam sumber pengembangan kurikulum. Jadi, macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di sini macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum itu ada beberapa. Yang pertama adalah dari data empiris, yang kedua dari data eksperimen, yang ketiga dari cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, kemudian yang keempat adalah akal sehat, yaitu pertimbangan dan penilaian akal sehat. Nah, kemudian poin selanjutnya kita akan berbicara tentang tipe prinsip pengembangan kurikulum. Nah, tipe prinsip pengembangan kurikulum berdasarkan tingkat ketepatan dan ketetapannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu whole truth, yaitu anggapan kebenaran yang menyeluruh atau utuh, ya, dimana anggapan ini bisa digunakan di banyak tempat atau hampir semua tempat, ya. Kemudian yang kedua adalah partial truth, yaitu anggapan kebenaran partisial, yang mana anggapan ini belum bisa digunakan di banyak tempat, bahkan di semua tempat. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis. Ya, hipotesis adalah anggapan kebenaran yang memerlukan bukti. Ya, jadi sesuai dengan namanya hipotesis, yang artinya adalah dugaan. Nah, kemudian poin selanjutnya kita bicara tentang macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Nah, adapun macam-macam prinsip pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, adapun prinsip umum ini adalah prinsip yang bisa digunakan di banyak tempat atau hampir semua tempat dalam situasi atau keadaan apapun, ya. Nah, prinsip ini merupakan gabungan semua komponen secara totalitas, ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip khusus. Prinsip khusus adalah prinsip yang hanya bisa diterapkan atau digunakan dalam di tempat tertentu dan dalam situasi tertentu. Adapun komponen-komponen yang dirujuk itu secara tersendiri. Nah, ya, jadi tadi itu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, sekarang prinsip umum itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip praktis, dan yang kelima adalah prinsip efektivitas. Nah, baik, adapun untuk prinsip relevansi itu dibagi menjadi 2 bagian, ya.
relevansi ini secara sederhana dikatakan kesesuaian, ya. Prinsip kesesuaian dibagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Nah, adapun untuk relevansi eksternal ini adalah harus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, baik kebutuhan di masa kini atau kebutuhan yang diprediksi di masa mendatang. Nah, bagi para pengembang kurikulum eksternal ini, relevansi eksternal ini, maka dia harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kehidupan masyarakat, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Nah, yang kedua adalah prinsip relevansi internal, di mana prinsip relevansi internal ini harus adanya kesesuaian antar komponen-komponen itu sendiri. Ya, jadi para pengembang kurikulum harus betul-betul memahami tentang jenis dan hakikat tujuan kurikulum, isi kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasinya. Kemudian yang kedua, prinsip fleksibilitas, ya. Sesuai namanya, fleksibel itu kan lentur, ya. Jadi prinsip ini bukan hanya mengacu pada salah satu antara siswa dan guru, tapi bisa digunakan oleh siswa dan guru, lentur, ya, tidak kaku. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Nah, jadi pengembangan kurikulum itu harus kontinu, ya, baik dari tingkat kelasnya ataupun dari tingkat jenjangnya. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip praktis. Ya, sesuai dengan namanya, praktis itu mudah digunakan, ya. Kemudian yang kelima adalah prinsip efektivitas, yaitu prinsip yang berorientasi pada tujuan tertentu. Nah, itu tadi tentang prinsip umum, ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip khusus. Nah, adapun prinsip khusus ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran. Dan yang terakhir adalah prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Baik, kita rincikan satu-satu. Yang pertama adalah prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau khusus. Adapun sumbernya, yang pertama dari dokumen pemerintah, ya, atau ketentuan pemerintah, ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah survei dari orang tua atau masyarakat lainnya, ya, yang mana survei ini bisa diambil dari angket atau wawancara. Kemudian yang ketiga adalah survei tentang pandangan para ahli, ya, dalam bidang tertentu. Dan survei ini bisa dihimpun melalui angket, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Nah, sumber selanjutnya adalah dari
survei tentang SDM, ya, sumber daya manusianya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman dari negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama. Kemudian yang terakhir adalah dari penelitian. Kemudian prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Nah, ini yang saya terima ada beberapa poin. Yang pertama adalah penjabaran tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran ke dalam perbuatan hasil pembelajaran secara khusus dan sederhana. Kemudian isi pembelajaran itu harus meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga adalah ketiga ranah belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Nah, untuk prinsip khusus yang ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Nah, untuk mengetahui ini maka banyak sekali pertanyaan, ya, apakah strategi, metode yang digunakan itu sudah cocok. Kemudian apakah strategi, metode, atau teknis yang digunakan ini sudah bervariasi. Kemudian apakah metode, teknis, strategi yang digunakan ini sudah bertingkat. Kemudian apakah strategi, teknik, atau metode yang digunakan ini sudah mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah teknik, strategi, ataupun cara yang digunakan, metode yang digunakan ini berorientasi kepada siswa atau kepada guru atau bahkan kepada keduanya. Kemudian apakah strategi, metode, dan teknik yang digunakan ini dapat mendorong peserta didik untuk perkembangan yang baru, ya. Kemudian apakah strategi, metode, dan teknik yang digunakan ini bisa mendorong menggunakan sumber yang ada di lingkungan dan masyarakat. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan untuk proses, ya, yang berkenaan dengan proses pendidikan. Kemudian prinsip khusus yang keempat adalah yang berkenaan dengan alat bantu atau media. Jadi yang pertama, media atau alat bantu apa yang akan digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian apakah tersedia, kemudian jika tidak tersedia maka apakah ada penggantinya. Nah, jika media atau alat bantu yang digunakan ini harus dibuat, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Jadi siapa yang membuatnya, dari mana pembiayaannya, dan tentang waktu pembuatannya. Nah, kemudian dalam bentuk apa pengorganisasian media atau alat bantunya. Kemudian lagi perlu diperhatikan itu pengintegritasannya itu dalam keseluruhan pembelajaran. Nah, adapun prinsip pengembangan kurikulum, prinsip khusus, ya, yang terakhir adalah yang berkenaan dengan evaluasi. Dalam hal ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan evaluasi, pengembangan alat evaluasi, pengumpulan data, pengolahan hasil evaluasi, dan yang terakhir adalah laporan dan pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, demikian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.